Ya, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, adik-adik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan komunikasi dengan pasien cemas atau pasien yang mengalami dental anxiety atau kecemasan dental. Ya. Nah, apa saja yang akan saya sampaikan tidak terlalu banyak. Ya, ini ada hal-hal penting saja yang perlu kalian ketahui kalau nanti kalian sebagai seorang dokter gigi harus berhadapan dengan uh, pasien yang mempunyai kecemasan tertentu ya. Jadi nanti kita akan bicarakan yang pertama tentang definisi, ya. Definisi tentang kecemasan itu apa, kemudian dampak dan permasalahannya, kemudian strategi komunikasi untuk mengatasi pasien yang cemas itu nanti akan seperti apa, dan kesimpulannya. Ya, jadi hanya ada 4 bagian. Ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu tentang definisi. Apa itu kecemasan atau anxiety? Ya, anxiety merupakan suatu keadaan emosi kronis dan kompleks dengan keterperangkapan serta rasa takut sebagai unsur yang paling menonjol. Ya, anxiety juga secara khusus mengenai berbagai gangguan saraf dan mental, yang merupakan salah satu faktor mayor yang mempengaruhi sikap pasien terhadap dokter gigi dan keputusannya dalam mencari perawatan dokteran gigi. Jadi anxiety ini adalah satu hal yang akan kita bicarakan ini nanti bukan anxiety yang biasa-biasa saja ya, karena kita semua sangat tahu bahwa adalah satu hal yang lazim atau normal apabila seorang itu akan ke pelayanan kesehatan gigi atau dokteran gigi itu dengan perasaan yang cemas ya. Itu lumrah ya, tidak ada, saya bisa pastikan tidak ada orang yang akan pergi ke dokter gigi tanpa rasa cemas. Pasti ada rasa cemas. Nah, hanya saja rasa cemas itu nanti akan ada beberapa layering ya. Ya, yang akan kita bicarakan adalah eh, kecemasan yang itu nanti bisa berakibat tidak kita inginkan untuk keberhasilan perawatan. Nah, di sini disebutkan anxiety adalah keadaan emosi kronis. Nah, ini yang sifatnya kronis. Jadi anxiety ini bukan hanya yang akan kita oprek ini nanti, tidak hanya tentang anxiety yang biasa saja, tapi yang sudah bersifat kronis dan kompleks ya. Nah, bahkan sampai mengenai gangguan saraf dan mental. Nah, itu tentunya nanti kita memerlukan satu pendekatan khusus untuk pasien-pasien seperti itu. Yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi sifat pasien ya, terhadap dokter gigi dan usaha. Nah, oke, sekarang yang perlu kita ketahui pertama sumber dari anxiety sendiri. Nah, apa perbedaan dari kedua gambar ini? Kedua gambar ini tuh sebetulnya menyiratkan hal yang sangat jelas ya. Kita bisa lihat bahwa gambar yang sebelah kiri itu tampak tenang ya, maksudnya sorot mata pasien ini tidak terlihat suatu hal yang mengkhawatirkan ya, terlihat sebenarnya hampir bisa dibilang tenang ya, tapi dia sudah menutup mulutnya rapat-rapat ya. Sedangkan ini yang sebelah kanan ya, ini kita bisa lihat ekspresinya, tapi dia membuka mulut ya. Nah, inilah ini dua fenomena yang sangat sering terjadi di klinik praktek dokter gigi ya. Nah, kalau yang sebelah kiri itu sering sekali terjadi pada pasien anak ya, pada pasien pasien yang tidak kooperatif. Jadi untuk yang sebelah kiri ini manajemennya lebih sulit ya, jadi pendekatannya kita perlu lebih berat dibandingkan dengan pendekatan yang bisa dilakukan untuk yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan ini sebenarnya bisa di manage ya. Karena apa? Karena ini menjadi sebetulnya pasien ini masih bersedia ya,
untuk dilakukan perawatan gitu. Hanya saja dia mengalami ketakutan. Nah, antara kanan dan kiri ini gitu, antara kanan dan kiri ini sebenarnya um, lebih mudah lebih mudah kalau Anda menjumpai pasien yang seperti ini. Ya, lebih mudah jelas dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Nah, ini bedanya apa? Karena ini sebenarnya di sini yang dibicarakan adalah sumbernya. Ya, nah ini kalau kita lihat bahwa sumber utama dari kecemasan dari pasien itu sebetulnya tidak hanya dari pasien saja, tapi bisa juga dari operator atau dokternya. Jadi di sini yang karakteristik dari apa namanya, ini hanya ilustrasi gambar saja ya. Kalau kecemasan itu datang dari pasien, maka seperti yang saya sampaikan lagi, manajemennya akan lebih sulit ya, karena Anda harus mengetahui dulu apa itu sebetulnya penyebab dia mempunyai kecemasan yang berlebihan. Nah, di sini bisa saja sumber kecemasan dari pasien itu berdasarkan karakteristik pribadinya ya, atau asumsinya terhadap dokter gigi. Jadi ya memang udah apa namanya, karakteristik pribadinya itu dia memang selalu cemas, tidak hanya ke dokter gigi, tapi menghadapi apapun tantangan itu pasti akan cemas. Yang kedua, kalau dari pasien sumbernya bisa juga ketidaktahuan akan perawatan. Ya, jadi karena dia tidak tahu apa yang akan dia alami di praktek dokter gigi, dia sudah berasumsi sebelumnya, wah ini sepertinya saya harus dicabut, ya, atau ini harus giginya harus dibor, gitu. Pasti dia akan mengalami kecemasan. Ya. Kemudian pengalaman buruk, ya bisa juga bahwa pasien tersebut pernah mengalami sebelumnya perawatan kedokteran gigi dan itu tidak berlangsung begitu terlalu baik atau menimbulkan trauma pada dirinya. Atau juga bisa ini ada pengaruh lingkungan. Ya. Pengaruh lingkungan ini sangat berefek juga ya, adik-adik jangan lupa bahwa um, apabila apalagi pada pasien anak-anak ya, dia sudah melihat um, apa namanya, di dalam semuanya dia menunggu di ruang tunggu ya, kemudian di dalam ada pasien yang sedang dikerjakan oleh dokter gigi, kemudian ada kesan yang itu membuatnya menjadi takut, maka itu akan sangat berpengaruh. Kemudian lingkungan juga, lingkungan keluarga, sejak ada apa namanya, kadang-kadang pada situasi tertentu sering didapatkan orang tua yang mengatakan pada anaknya itu, ayo nanti kalau kamu nakal tak bawa ke dokter gigi. Ya, jadi pergi ke dokter gigi itu sudah berkonotasi sesuatu hal yang menakutkan, yang menyakitkan, sehingga itu menjadi sudah tertanam di dalam mindset orang itu. Nah, itu beberapa sumber kecemasan atau anxiety yang bisa berasal dari pasien. Nah, tapi selain itu tidak, sebetulnya bukan hanya dari pasiennya saja, tapi dari operatornya juga. Ini seperti yang ini tadi, ya, kalau kamu bisa lihat ya, ini ketakutannya sebetulnya dia sendiri mungkin tetap ada cemas, tapi dia tidak terlalu tinggi kecemasannya karena dia masih bisa membuka mulutnya dengan lebar, akan tetapi dia ini melihat burnya ini dia sudah cemas duluan gitu ya, barang tajam gitu mau dimasukin mulut gitu. Gimana rasanya, panjang lagi gitu burnya. Nah, ini adalah sikap dokter gigi dan jenis perawatan. Nah, ini sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau bur itu sebisa mungkin benda-benda yang tajam ya, kalau Anda sebagai seorang dokter, sebagai operator, jangan sampai diperlihatkan dengan begitu jelas di depan pasien. Ya, bayangkan ini kalau ada bur tepot panjang seperti ini ya, lancip begitu, visual di depan pasien jelas sekali, nah itu jelas itu pasti akan menimbulkan kecemasan ya. Jarum suntik gitu, Anda nanti memindahkan apa namanya cairan anestesi dari ampul ke dalam spek ya, itu jangan dilakukan di depan pasien ya. Karena pasti pasien akan mengenal. Itu sikap dokter, atau sikap dokter yang mungkin careless ya, serampangan, kemudian kurang terlihat
atau dokter kurang terlihat meyakinkan, kurang tenang ya, itu juga bisa menyebabkan kecemasan pada pasien. Nah, tentunya jenis perawatan juga ya tadi, karena kalau tidak tahu jenis perawatan cemas, sudah tahu ya kan, pun bisa juga mengakibatkan rasa cemas ya. Apa namanya, dokter gigi memberitahukan tentang apa yang akan dia lakukan, prosedur-prosedur seperti apa yang akan dia lalui. Apabila itu penyampaiannya kurang hati-hati, maka itu juga bisa menyebabkan kecemasan yang berlebihan pada pasien. Nah, seperti apa tanda-tanda atau gejala yang muncul ya, apabila nanti Anda punya pasien dan pasien itu sedang cemas ya. Bisa diamati apakah pasien itu berkeringat ya, gemetaran atau gelisah ya, jelas ya. Jadi keringat yang seumpamanya Anda sudah di ruang praktek dengan air conditioner ya atau dengan AC, tapi ternyata dia tetap berkeringat. Kemudian ada gelisah ya, seperti dia tidak tenang, itu berarti dia sudah mulai ada perasaan cemas. Kemudian bicara cepat dan tidak teratur. Ya, orang yang sedang didera kecemasan, dia akan bicara dengan kecepatan yang lebih dari biasanya dan bisa salah-salah juga ya. Kemudian melebih-lebihkan permintaan agar bisa tenang ya, lumrah ya, maksudnya selalu seperti itu. Wah, ini saya minta tolong kalau bisa gurunya jangan sampai bunyi ya Pak, kalau bisa nyuntiknya jangan sampai sakit nih. Hal-hal yang dilakukan untuk meredakan kecemasannya ya, dan itu biasanya berlebihan. Nah, menghadapi pasien yang seperti itu kita harus hati-hati, kita harus tahu untuk kapan kita harus menenangkan dia dulu dan kapan kita bisa langsung memulai perawatan. Nah, beberapa faktor dari dental anxiety itu faktor utamanya ada jenis kelamin ya. Disebutkan bahwa jenis kelamin itu mempunyai perempuan mempunyai kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ya, walaupun penelitian juga membuktikan bahwa ambang rasa sakit perempuan itu sebetulnya lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi perempuan itu lebih tahan sakit daripada laki-laki. Tetapi kecenderungannya perempuan lebih cemas daripada laki-laki. Ya, jadi walaupun dia lebih tahan terhadap tapi dia kecemasannya lebih tinggi. Kemudian tingkat pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah itu mempunyai tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Ya, jadi karena beberapa hal orang dengan pendidikan tinggi tentu bisa lebih menerima apa yang menjadi penjelasan dari dokter. Umpamanya ya, oh ini untuk menambal kita memerlukan melakukan preparasi atau dibur dengan tujuan untuk membersihkan kavitas dari bakteri dan kemudian membentuknya supaya bisa ditambal dengan baik. Nah, itu orang yang bisa diajak komunikasi dan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih menerima dibandingkan dengan yang dengan rendah. Dengan rendah pasti dia akan tidak bisa menerima. Kenapa mesti ada bur? Kenapa nggak bisa langsung ditambal aja? Ngeyel. Ya. Nah, itu menyebabkan tingkat kecemasan pada yang berpendidikan rendah lebih tinggi dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Kemudian adanya pengalaman, ya, pengalaman traumatis itu tentu sangat berpengaruh pada tingkat kecemasan.